Ini beliau adalah murid daripada Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan ya pada halaman 26. Mutadhamminun salasa masaila an usuliddin. Dan risalah ini mengandung 3 permasalahan tentang usuluddin. Ya, 3 permasalahan yang akan ditanyakan ya oleh putra daripada Abu Hatim ya Ar-Razi. Itu nanti mengandung 3 permasalahan. Seperti apa permasalahannya? Insya Allah nanti akan kita rinci satu persatu. Ya, wahia risalatun saghiratul hajmi kabiratul faidati azimatun naf'i. Dan risalah ini merupakan risalah yang bentuknya ini kecil. Ya, risalahnya kecil ya, tetapi faidahnya itu banyak dan juga apa? Kemanfaatannya ini besar. Ya, risalahnya kecil tapi manfaat dan faedahnya itu sangat besar karena memuat tadi prinsip-prinsip usuluddin ya, berbicara tentang masalah akidah, kemudian juga berbicara tentang manhaj ya, tentunya manhaj as-salafus saleh. Ya, ini sangat penting ya untuk kita kaji ya. Setidaknya kita bisa mengetahui akidah atau manhaj ini dari kitab yang disusun sudah sangat tua ya. Kitab yang disusun di masa as-salafus saleh ya, karena beliau ini sejaman dengan Imam Ahmad karena murid daripada Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ya. Kita lanjutkan di sini risalah yang tadi apa? Risalah yang bentuknya ya itu kecil tapi manfaatnya banyak. Lada kulli dhi aqidatin sahihatin wa manhajin mustaqim salikan sabila khairal mursalina wal mu'minin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi tadi risalahnya ini kecil, manfaatnya sangat banyak ya di sisi setiap orang yang memiliki akidah yang sahih dan juga manhaj yang lurus ya, yang menempuh ya jalan sebaik-baik para rasul dan sebaik-baik kaum mukminin yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, risalah ini sangat penting sekali ya menurut orang-orang yang mengikuti manhaj as-salafus saleh yang mereka ini sudah komitmen untuk berpegang teguh dengan manhaj as-salafus saleh, akidah as-salafus saleh, maka risalah ini sangat penting banget buat mereka. Ya, jadi panduan ya untuk beriktikad ya, berakidah. Kemudian kita lanjutkan di sini. Was'alullaha an yakuna hadha syarhu mubarakan alayya wa ala qari'i. Ya, dan aku meminta kepada Allah ya agar syarah ini yaitu syarah Takhilul Ainain ini itu ya diberkahi untukku dan juga diberkahi untuk pembacanya. Nah, asal daripada kitab Takhilul Ainain ini itu dari sebuah muhadharah ya, dari sebuah muhadharah ya, kajian ya terhadap kitab Aqidati Ar-Raziyain ya. Asalnya memang ini dari ceramah ya, dari ceramah kemudian dibukukan ya, kemudian dibukukan ya. Tapi isinya nggak jauh beda ya dengan ceramahnya. Nanti antum bisa cari ya di Google, ada ceramah untuk kitab ini ya dari Syekh Ubaid Al-Jabiri ya. Tetapi ada tentunya ada perbedaan. Kalau ini sudah dijadikan buku, udah disusun ulang tentunya. Kemudian wa qabla an abda'a bi syarhi ma yaftahu Allahu bihi alayya wa min fahmi hadhihi al-aqidati wa qad ja'altuha ala syakli masaila tasilan alayya wa 'ala al-qari'i ra'aitu an uqaddima muqaddimatan baina yaday hadha syarhi. Dan sebelum saya memulai menjelaskan apa yang Allah bukakan kepadaku dari pemahaman terhadap akidah ini. Jadi sebelum saya memulai syarah daripada kitab Aqidah Ar-Raziyain, saya telah menjadikan ya kitab ini atau pembahasan ini atau syarah ini itu dalam bentuk permasalahan-permasalahan ya, dalam format permasalahan-permasalahan ya. Dalam syarah beliau demikian ya, dibuat satu masalah begitu agar sistematis ya, tashilan alayya wa alal qari ya, untuk mempermudahkan aku dan juga mempermudahkan ya pembaca dari kitab ini ya. Dan aku berpendapat untuk membuat muqaddimah ya di hadapan syarah ini. Jadi beliau nanti akan memberikan muqaddimah sebelum masuk kepada inti pembahasan daripada risalah Aqidah Ar-Raziyain.
Jadi ada muqaddimah di sini, muqaddimah yang penting ya, pembahasan-pembahasan seputar kitab ini di awal syarah ini. Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya muqaddimahnya sebelum kita masuk kepada poin daripada akidah Ar-Raziyain ya. Fa aqulu musta'inan billah, maka aku katakan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Awalan, yang pertama, silakan dibaca. Siapa yang hadir ini? Dibaca ya. Kalian baca kitab ya. Hasan tuh. Coba Kang Hasan. Kang Hasan, ayo. Belum beli kitab Ustaz, baru tahu info kemarin. Belum ada. Nyimak dulu. Siapa yang ada kitabnya ini? Belum ada yang punya kitab ini. Belum ada ya? Ya udah kita lanjutkan. Antum aja Kang Topik. Bisa pakai PDF kali. Susah mungkin ya. Awalan Iwan mau baca kitab, Iwan. طيب أولا لا غرابة أن يسأل الإمام الحافظ المحدث أبو محمد عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة الرازي رحمهما الله هذه ثلاثة الأسئلة التي سترد بعد هذه المقدمة تريده كشف هذه الغرابة عند من يستغرب ذلك إما لقلة علمه أو بتلبيس عليه هوان في نفسه دراسة مثل هذه الرسالة أو لأسباب أخرى وأمور. الأمر الأول أن هذه الرسالة وما شابهها مما كتب أهل العلم اهتمت بهذا الجانب لأنه أصل الدين وأساسه وهو زبدة الرسالات اتفقت على الدعوة إليه جميع النبوات بدءا من نوح أول الرسل إلى محمد خاتمهم عليه الصلاة والسلام أجمعين وهكذا بعض الأدلة. أولا Cukup hasbuk. Cukup. Kemudian muqaddimah yang akan beliau berikan di sini ya. Yang pertama kata beliau, la gharabata an yas'al al-imam al-hafidhu al-muhaddithu Abu Muhammadin Abdurrahmani ibnu Muhammadin al-ma'ruf ibni Abi Hatim abahu wa Aba Zur'ata ar-Raziyaini rahimahumallahu ta'ala hadhihi thalathatal as'ilata allati sataridu ba'da hadhihi al-muqaddimah. Ya, tidak aneh lagi ya bahwasanya al-imam al-hafidh al-muhaddits Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim ini, tidak ada keanehan beliau ini bertanya kepada ayahnya yaitu Abu Hatim Ar-Razi dan juga bertanya kepada Abu Zur'ah Ar-Razi. Jadi pertanyaan beliau tentang 3 permasalahan yang akan kita sebutkan nanti itu tidak ada keanehan ya, menanyakan 3 permasalahan yang akan datang setelah muqaddimah ini. Kemudian wa idahu kashfi hadhil gharabati inda man yastatribu dzalika imma liqillati fahmi aw litalbisin alaihi hawana fi nafsihi dirasata mithli hadhihi risalati aw li asbabin ukhra wa umur. Dan penjelasan ya untuk menyingkap keanehan ini ya, karena menurut orang yang menganggapnya aneh ya, itu anggapan aneh ini ya ada kalanya disebabkan karena sedikitnya pemahaman dia terhadap risalah ini. Jadi menganggap ada keanehan ya, 3 pertanyaan ini yang diajukan kepada Abu Hatim Ar-Razi dan juga Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini sebabnya ya merasa aneh ini karena sedikitnya pemahamannya terhadap akidah Ahlussunnah atau adanya talbisnya pada dirinya. Jadi dia mendapatkan talbis ya sehingga perkaranya menjadi samar. Nah, karena dia anggapannya sudah keliru ini, maka dia hawana fi nafsihi dirasah misli hadhihi risalah. Maka dia akan menganggap remeh ya, mengentengkan ya pada dirinya untuk mempelajari semisal risalah ini ya, auli asbabin ukhra, atau karena sebab-sebab yang lainnya ya, dan beberapa perkara. Nah, di sini kita akan bahas satu perkara-perkara yang akan disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Al-amrul awal ya, perkara yang pertama, anna hadhihi risalata wa ma syabahaha mimma kataba ahlul ilmi ihtamat bihadal janibi
li'annahu asluddini wa asasu wa huwa suddatur risalah. Bahwasanya risalah ini yaitu Aqidah Ar-Raziyain ya, dan juga risalah-risalah yang semisal dengan risalah ini ya, dari kitab-kitab yang ditulis oleh ahlul ilmi, itu memperhatikan sisi ini ya, memperhatikan sisi i'tiqad ya. Risalah-risalah Ahlus Sunnah ya, seperti Ushul Sunnah, kemudian Aqidah Ar-Raziyain yang kita bahas ya, dan juga risalah-risalah yang lain, ini sangat memperhatikan sisi ini ya, sisi masalah i'tiqad, akidah ya. Karena ya, hal tersebut merupakan asluddin wa asasu, yaitu pondasi agama dan juga asasnya. Nah, akidah ini merupakan asas, merupakan pondasi, ibarat sebuah rumah ya, ini tidak akan tegak kecuali didasari oleh pondasi yang kuat ya, pondasi yang kuat. Apalagi kalau sampai tidak ada pondasinya, maka tidak akan pernah ada rumah. Demikian pula Islam ini, seandainya tidak ada pondasinya, akidah yang benar, maka Islam ini tidak akan bisa tegak ya. Tentunya rincian-rinciannya ya nanti akan kita bahas insyaallah ya. Tapi ini risalah ini ya, intinya adalah risalah yang sangat penting ya, karena mencakup masalah akidah, kemudian masalah manhajiyah. Dan ini merupakan suddatur risalah ya, merupakan intisari daripada risalah-risalah para nabi dan rasul ya. Risalah para nabi dan rasul ini nanti terfokuskan pada pembahasan masalah iman ya, masalah i'tiqad ya, masalah akidah, itu fokus utamanya ya. Dan dakwah para nabi dan rasul ini fokusnya adalah pada apa? Dakwah kepada tauhid, dakwah kepada akidah yang benar. Nah, tapi ini bukan pembatasan ya, tentunya nanti di sana ada terkait dengan hukum ya, terkait dengan adab ya, dan yang semisalnya. Tetapi pokok daripada dakwah para rasul adalah tauhid. Dan di sini beliau Syekh Ubaid Al-Jabiri ingin menjelaskan di sini ya, bahwasanya risalah ini dan yang semakna itu intinya membahas ya, intisari daripada risalah-risalah kenabian. Ittafaqat ala da'wati ilaihi jami'un nubuwati bad'an min Nuhin awwali rusuli ila Muhammadin khatamihim alaihi wassalatu wassalam ajma'in. Nah, kata beliau di sini seluruh kenabian ya, seluruh kenabian ya, dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul yang pertama sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul, semuanya ini bersepakat untuk mendakwahkan ya, bersepakat untuk mendakwahkan ya, intisari risalah-risalah kenabian, yaitu dakwah tauhid. Semuanya bersepakat. Sejak zaman Nuh itu dakwahnya intinya pokoknya adalah pada masalah tauhid. Bagaimana ini umat manusia ini bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya ya, tidak tercampur dengan kesyirikan. Ya, ini adalah intisari daripada dakwah para rasul yang akan disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan juga Busra Ar-Razi dalam risalah Aqidah Ar-Raziyah. Ya, dan seluruh kenabian ini bersepakat ya, bersepakat terkait dengan masalah ini. Makanya akidah dari zaman ke zaman yaitu tidak pernah mengalami yang namanya perubahan, karena nggak mungkin yang namanya akidah itu mengalami perubahan ya. Berbeda dengan ahkam terkait dengan hukum-hukum ibadah ya, tata cara ibadah bisa saja ada perubahan-perubahan, tapi masalah akidah tidak akan pernah yang namanya berubah. Itu sifat daripada akidah ini baku ya. Nggak mungkin ya kalau dulu disebutkan ada surga kemudian sekarang disebutkan tidak ada surga, nggak mungkin. Kalau dahulu disebutkan ada malaikat, kemudian sekarang disebutkan tidak ada malaikat, nggak mungkin. Ya, akidah selalu sama. Ya, berbeda dengan masalah-masalah ibadah yang itu bisa berubah ya. Beda rasul, bisa beda tata cara ibadah. Ya, tapi akidah selalunya sama. Dan ini juga akan dibahas nanti ya pada muqaddimah yang setelah ini. Kemudian wahakum ba'dul adillah ya. Dan ambillah ya sebagian daripada dalil-dalil yang untuk menguatkan bahwasanya intisari daripada dakwah para rasul ini adalah masalah tauhid, masalah akidah. Ini sampai jam berapa ini? Kurang berapa menit lagi? Masih ada 10 menit, Ustaz. 10 menit ya, insya Allah kita bahas. Yang pertama ini ya, sebagian daripada dalil-dalil untuk menguatkan ya bahwasanya intisari daripada dakwah para rasul ini adalah terkait dengan masalah i'tiqad, terkait dengan masalah akidah. Awalan yang pertama adalah
min kitabi rabbina at-tanzilul karim, ya, min kitabi rabbina at-tanzilul karim, ya, dari kitab Rabb kita, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an Al-Karim, ya. Alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ya, kitab Al-Qur'an yang tidak didatangi kebatilan, ya, baik dari arah depan ataupun dari arah belakang, ya, yang diturunkan dari zat yang maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang maha hamid, yang maha mulia. Nah, ini diambil daripada Al-Quran ini, ya, dalil-dalilnya. Sekarang kita akan membahas dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya intisari dakwah para rasul adalah tauhid. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus, ya, sebelummu, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu, yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak kecuali aku, kecuali Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Di sini jelas bahwasanya seluruh dakwah para rasul, ya, tidak ada satupun seorang rasul pun kecuali pasti sudah diwahyukan kepada rasul tersebut untuk mendakwahkan dakwah tauhid, ya. Annahu la ilaha illa ana, tadi, ya, di dalam ayatnya, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, yaitu kecuali Allah. Fa'buduni, ya, maka sembahlah oleh kalian aku, yaitu sembahlah Allah. Ini jelas ayat yang pertama, ya, yang menunjukkan tentang tauhid. Kemudian waqala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus, ya, dan sungguh-sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Jadi pada setiap umat ini Allah sudah utus seorang rasul untuk menyerukan apa? Sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid. Ya, tauhid di sini adalah sembahan selain Allah, itu namanya tauhid. Jelas di sini, ya, bahwasanya seruan dakwah para rasul, ya, ini adalah dakwah tauhid. Intisarinya di sana. Perbaikan akidah ini didahulukan, ya, sebelum kita memperbaiki masalah ibadah, sebelum kita memperbaiki masalah adab, ya. Jadi akidah dulu. Dan akidah ini juga bagian dari adab. Bagian dari adab, bahkan adab yang terbesarnya, adab yang terpentingnya, karena adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini adab, ya, terbesar, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sering kita lupakan. Ketika kita membahas adab, kita seringnya memahami bahwasanya masalah adab ini hanya adab kepada sesama manusia, sesama makhluk. Tidak demikian. Yang terbesarnya justru adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertauhid kepada Allah, dengan kita bertakwa kepada Allah, ini bentuk adab yang terbesar. Ya, kemudian kita lanjutkan di sini. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman fi khitabina mimma anzalahu ilaina min tariqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mengajak, ya, bicara kepada kita, ya, dari ayat yang diturunkan diturunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini berfirman kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Ya, dan Allah telah memerintahkan, ya, Rabbmu telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali Dia saja. Agar kalian tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid jelas, ya. Ayat ini berbicara tentang tauhid, bahwasanya kita nggak boleh, ya, menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, ya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sebaik-baiknya. Wabil walidaini ihsana, ya. Ihsana ini yaitu kalau dilihat dari i'rabnya sebagai apa ini? Ihsana. Wabil walidaini ihsana. Sebagai apa ini? Maf'ul mutlak. Wabil walidain ihsana, ini maf'ul mutlak untuk menjelaskan, untuk apa? Untuk takkid, ya, untuk takkid. Jadi
berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Ya, cuma ya fi'il amrnya dibuang ya, amarnya dibuang di situ. Jadi langsung wabil walidaini ihsana ya. Kemudian faman kana muta'ammilan hadhil ayati wa ma fi ma'na min ayat tanzilil karim wa huwa ashharu min an yudhkar wa aktsaru min an yuhsar tabayyana lahu anna al-asla hadha ad-dini wa huwa dinul islam alladhi ma ba'atha Allahu nabiyyan wala rasulan ila al-ibadi bi dinin siwahu asluhu amran. Nah, di sini dijelaskan, maka barang siapa yang merenungi ya ayat-ayat ini, merenungi ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya dari ayat-ayat Al-Qur'an ya, dan itu ayat-ayatnya itu sangat masyhur, terkenal dan juga banyak, maka akan jelaslah baginya bahwasanya pondasi agama ini ya, asluha dan din itu ada dua. Pondasi agama ini ada dua ya, pondasi agama ini, yaitu agama Islam ya, yang mana Allah tidak mengutus seorang nabi pun ya, tidak mengutus seorang rasul pun kepada para hamba ya dengan selain agama Islam. Ini pondasinya ada dua. Yang pertama al-amrul awal ada waktu ila ibadatillahi wahdah, yaitu mendakwahkan ya, dakwah ajakan untuk beribadah kepada Allah saja. Ini tauhid. Kemudian wa ta'ridu ala dzalik, dan memberikan motivasi ya untuk beribadah kepada Allah saja. Wal muwalatu fi wa takfiru man tarakah, dan juga berloyalitas ya di atas tauhid ini ya, dan juga mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid ya. Jadi kita loyalitasnya ini ya, bentuk kecintaan kita, saling mencintai, ini harus dibangun di atas tauhid, di atas keimanan, di atas akidah ya, di atas akidah ya, dan kita mengkafirkan orang yang meninggalkan apa? Meninggalkan tauhid. Siapa saja yang meninggalkan tauhid, baunya itu dikafirkan. Orang terjatuh pada kemusyrikan ya kita kafirkan. Dan ini adalah bentuk akidah. Karena akidah ini kita harus apa? Di samping mentauhidkan Allah, kita juga harus apa? Mengingkari tauhid, mengingkari sembahan-sembahan selain Allah. Kemudian al-amru tsani, satu lagi biar selesai ini. Perkara yang kedua ya, yang merupakan pondasi agama adalah at-tahdhiru minasyirki fi ibadatillah. Tahdzir dari syirik. Ya, tahdzir ini apa? Memberikan peringatan dari kesyirikan. Wal bayanul muakkadu ala annaha mahdhu haqqi, dan penjelasan yang muakkad, penjelasan yang dikuatkan bahwasanya apa namanya, tauhid ini adalah murni ya, semata-mata apa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Fala hadza fiha la limalakin muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wala linabiyyin mursalin alaihi wassalatu wassalam. Dan juga kata beliau, maka tidak ada bagian ya dalam masalah ibadah ini ya, baik untuk malaikat yang didekatkan ya, ataupun bagi nabi yang diutus. Jadi malaikat ya, meskipun sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasul ya sebagai terbaik ya di atas manusia pada umumnya, mereka ini tidak memiliki bagian daripada peribadatan ya, tidak berhak untuk disembah sama sekali ya. Wa taghlidhu fi dzalika ya'ni fi syirki, kemudian juga bersikap keras dalam hal tersebut ya, dalam hal kesyirikan ini ya. Wal mu'adatu fih, dan juga permusuhan ya, memberikan barok, permusuhan ini juga harus di atas prinsip ini ya, di atas prinsip tauhid, dan juga menjauhi kesyirikan ya. Wa takfiru man fa'alah, dan juga mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan ya. Kita simpulkan di sini bahwasanya kata beliau bahwasanya aslu hadzal din ya, pokok daripada agama ini, agama Islam, ada dua perkara. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggalkan kesyirikan ya, kemudian mendakwahkan juga, poin dakwahnya itu ya, mengajak manusia kepada tauhid ya dalam hal ibadah, dan juga mentahdzir, memberikan peringatan kepada umat ya dari kesyirikan. Nah, ini pokok daripada dakwah para rasul ya. Dan tegaknya agama ini tegak di atas dua perkara ini ya. Kita cukupkan ya, ini pas materinya ya. Oh, satu lagi sedikit ini. Wala'allahu ya'ti mazidu tafsil fi sanaya ma yu'radu min masaili hadhihi risalati insyaallah taala. Dan mudah-mudahan ya akan datang ya tambahan perincian ya di tengah-tengah pemaparan dari masalah-masalah risalah ini
insyaallah taala. Ya kata beliau ya mudah-mudahan nanti akan datang perincian yang lebih gamblang ya terkait dengan pembahasan-pembahasan ini ya di pertengahan permasalahan-permasalahan dari risalah ini akan dikaji ya, nanti Bu Sarah akan dijelaskan lebih jelas ya seputar pembahasan ini.